C219085 dari kelas R001 Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi listrik statis, aplikasi penerapan, dan contoh soal dari listrik statis. Nah, baiklah, kita akan membahas sedikit tentang materi listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah sekumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis, ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Nah, listrik statis disebut juga dengan listrik diam dalam sementara waktu di suatu benda. Dalam listrik statis terjadi namanya muatan. Muatan terjadi akibat dari perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya. Sama seperti halnya dengan atom. Di atom ada namanya proton dan elektron serta neutron. Di listrik juga dikenal namanya dengan muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Listrik dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sedangkan muatan listrik negatif terjadi apabila jumlah elektron lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Nah, listrik dikatakan tidak bermuatan atau sama dengan netral adalah di mana jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, dalam muatan-muatan listrik itu terjadi namanya gaya Coulomb. Apabila proton bertemu proton, maka terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan elektron bertemu dengan proton akan terjadi gaya tarik-menarik. Inilah yang disebut dengan gaya Coulomb. Seperti bunyi gaya Coulomb adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik sebanding dengan muatan-muatan antara benda, kedua benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda atau molekul tersebut, yang dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. Udah? Nah, ini dia rumus gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, yang kedua kita akan membahas namanya medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah sebuah area di sekitar benda bermuatan listrik yang masih terpapar dengan tenaga listrik yang terjadi akibat dari tenaga listrik tersebut. Nah, medan listrik ini terjadi dari efek muatan-muatan listrik yang bergerak. Nah, untuk arah medan listrik itu terjadi seperti pada gaya Coulomb tersebut, di mana yang telah dijelaskan di gaya Coulomb tadi ada positif bertemu positif akan terjadi gaya tolak-menolak, sedangkan negatif bertemu positif akan menjadi gaya tarik-menarik. Nah, untuk rumus medan listrik akan dapat dijelaskan di selanjutnya. Nah, untuk medan listrik dapat dilambangkan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Oke, nah yang ketiga itu ada namanya beda potensial listrik. Nah, di beda potensial listrik ini kita akan mendapatkan rumus sebagai berikut. Nah, potensial listrik dapat dirumuskan E potensial energi potensial per muatan listrik. Nah, potensial listrik itu adalah energi potensial yang terjadi dengan satuan muatan positif di titik tertentu. Yang keempat adalah kapasitor. Kapasitor adalah kemampuan muatan listrik untuk menyimpan energi yang dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. Kapasitor dapat dirumuskan dengan C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dan Q adalah muatan listrik yang tersambung dan V adalah beda potensial. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dinamakan kapasitas atau kapasitansi, karena dari pengertian dari kapasitor tadi adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Oke, seperti contoh soal berikut. Di soal ada gambar seperti ini. Muatan positif, muatan negatif,
dan di tengahnya ada titik P dengan jarak dari muatan negatif ke titik P adalah 4 cm. Nah, di soal juga diketahui konstantanya akan sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan R total atau sama dengan R12 itu adalah 12 cm. Itu 12 cm jarak dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, ini 12. Maka yang ditanya lalu kita buat diketahui secara lengkap. Diketahui Q1 sama dengan 8 mu kolom. Tadi di sini dijelaskan Q1 ada muatannya 8 mu kolom dan Q2 16 mu kolom. Nah, Q1 mu kolom diubah menjadi kolom, maka jadi 8 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom. Q2 akan sama dengan 16 mu kolom, diubah menjadi 16 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom. Nah, tadi K dan R keseluruhannya sudah diketahui. Tadi R12 atau R total sama dengan 12 cm akan dirubah menjadi meter, menjadi 12 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, R1-nya jarak dari P ke muatan negatif Q adalah 4 cm. Maka dirubah menjadi 4 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, otomatis jarak dari titik P ke muatan positif akan menjadi 12 cm dikurang 4 cm. Maka sama dengan 8 cm atau dirubah menjadi ke meter. 8 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar medan listrik yang dirasakan oleh titik P. Maka di sini ada dua muatan. Yang pertama muatan negatif dan muatan positif. Maka terjadi dua besar medan listrik yang arahnya ke sini. Di sini medan listrik pertama, di sini medan listrik kedua. Nah, untuk yang dirasakan oleh P, medan listrik yang dirasakan oleh P, titik P terhadap Q1 akan menjadi E1 sama dengan K dikali Q1 per R1 kuadrat akan menjadi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali tadi R1-nya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 2 dan Q1-nya 8 dikali 10 pangkat negatif 12. Maka di sini kita kalikan. Kuadrat. Nah, hasilnya akan sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali 8 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom per 16 dikali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Maka di sini ada yang bisa dicoret. Nah, tinggal ini juga bisa. Maka hasilnya sama dengan 45 Newton per kolom. Nah, untuk yang ke medan listrik yang kedua yang dirasakan oleh titik P terhadap Q2 adalah sebesar sama halnya seperti yang tadi, konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali tadi di soal dijelaskan muatan Q-nya adalah 16 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom.
per R2-nya telah diketahui, tadi kita cari 8 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Maka ini dikuadratkan akan menjadi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali 16 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom per 8 dikali 10 yang ini tadi menjadi 64 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Maka ini bisa dicoret dan ini juga bisa dicoret. Di sini tinggal 1. Maka hasilnya adalah 22,5 dikali Newton, satuannya Newton per kolom. Maka besar medan listrik yang dirasakan oleh titik P secara keseluruhan adalah medan listrik pertama ditambahkan medan listrik kedua, maka akan sama dengan 45 Newton per kolom ditambah 22,5 Newton per kolom, maka akan sama dengan 67,5 Newton per kolom. Jadi besar medan listrik